Oke, selamat pagi. Kita akan ketemu lagi untuk membahas masalah electrowinning. Jadi, electrowinning itu adalah salah satu aplikasi dari proses elektrometalurgi, di mana kita membutuhkan energi listrik untuk mengolah mineral, gitu ya. Jadi, electrowinning dalam ekstraksi mineral kita akan membahas proses dan bagaimana aplikasinya di industri mineral. Oke. Sebelum masuk ke electrowinning, saya ingatkan kembali tentang elektrokimia. Jadi, elektrokimia, kalian pasti sudah dapat waktu SMA, SMP mungkin ya, merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan listrik. Jadi, hubungan atau relasi antara reaksi kimia dengan energi listrik. Bisa dari kimia menjadi listrik, bisa dari listrik menjadi kimia. Nah, ini dibedakan menjadi dua elektrokimia itu. Ada sel galvanis dan sel elektrolisis. Di mana sel elektrokimia itu dia akan menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Jadi ada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang, electrowinning itu merupakan aplikasi dari sel elektrolisis. Jadi, tadi saya bilang, eh, sel elektrokimia itu merupakan relasi atau hubungan dari reaksi kimia dengan listrik. Nah, sedangkan kalau elektrolisis sendiri itu adalah penggunaan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Jadi, kita butuh listrik untuk bisa mereaksikan. Itu elektrolisis. Kalau galvanis itu kebalik ya, dari kimia menjadi listrik. Nah, secara umum, sel elektrolisis ini harus ada beberapa bahan atau ada beberapa bagian yang harus ada, yaitu yang pertama adalah elektrolit. Cairan atau larutan elektrolit itu adalah larutan atau zat yang bisa menghantarkan arus listrik. Jadi ini yang dipakai merendam itu kita sebut dengan larutan elektrolit. Kemudian yang kedua adalah sumber listrik. Karena kita mau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia, maka harus ada sumber listrik. Nah, sumber listrik yang digunakan itu harus merupakan sumber DC atau arus searah direct current DC. Apa itu sumber listrik yang DC? Itu yang paling biasa kita temui sehari-hari adalah baterai. Nah, kenapa harus DC, nggak bisa AC? Jadi tidak bisa ini kita bikin sel elektrolisis, kemudian ininya baterainya kita ganti, kita langsung colok ke listrik PLN. Nah, itu nggak boleh, karena listrik yang kita pakai di rumah sehari-hari itu listrik AC. C itu dia arusnya itu bolak-balik. Nah, nanti kita akan lihat di mekanisme prosesnya, kenapa kok kita harus menggunakan arus DC. Kemudian anoda dan katoda, jangan kebalik ya. Kalau sel elektrolisis, anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Dia sebagai kutub positifnya, sedangkan katoda itu adalah kutub negatif, di mana di katoda itu akan terjadi reaksi reduksi gitu. Jadi harus terdiri dari empat ini ya. Ada sel elektrolit, ada sel elektrolitnya, kemudian ada sumber listrik DC, kemudian anoda dan katoda. Nah, sekarang kita masuk ke electrowinning. Apa itu electrowinning? Electrowinning atau elektroekstraksi itu merupakan aplikasi dari elektrokimia, lebih-lebih elektrolisis, untuk mengekstraksi atau memulihkan logam dari larutan. Jadi, kemarin kita sudah belajar hidrometalurgi, sudah belajar pirometalurgi. Nah, dari hidrometalurgi itu kita dapatkan hasil berupa masih cair atau larutan. Nah, disinilah electrowinning itu berperan. Jadi, biasanya dari biji yang telah dilarutkan dalam proses pelindian, maka electrowinning di sini dengan menggunakan arus listrik, dia akan mengendapkan logam yang terkandung di larutan elektrolitnya itu, di larutan PLS hasil pelindian itu, dia diendapkan dengan menggunakan electrowinning. Jadi, electrowinning ini posisinya itu sama seperti kita melakukan presipitasi. Merubah dari yang cair, dia akan menjadi logam murni dalam bentuk padat.
Nah, tapi kalau di presipitasi kita masih menambahkan reagen. Artinya nanti si logam yang mau kita dapatkan itu dia masih akan terikat dengan senyawa yang lain. Misal kita mau mengambil nikel dari nikel SO4, Na2SO4 itu hasil pelindianmu itu Ni2SO4. Kemudian kita menambahkan sesuatu untuk presipitasi, kita menambahkan basa biasanya kita tetes-tetes. Nah, nanti dia akan mengendap nikelnya, dia akan mengendap. Tapi nikel yang mengendap ini masih berbentuk nikel oksida, masih berbentuk nikel yang berikatan dengan reagen yang kita tambahkan. Nah, sedangkan kalau electrowinning ini karena dia hanya menggunakan ini arus listrik, dia dialirkan arus listrik, maka dia akan mengendap dalam bentuk logam murninya. Jadi kalau misalkan nanti nikel ya nikel aja, nikel tok sudah murni sudah siap dijual. Emas ya emas saja. Di belum sudah tidak terikat dengan senyawa-senyawa lainnya gitu. Jadi elektrodeposisi logam, proses pemulihan logam dari larutan hasil pelindian menggunakan arus listrik searah atau DC. Ini kita namakan sebagai elektrodeposisi. Jadi proses pengendapan logam menggunakan arus listrik. Pemulihan atau recovery logam berharga digunakan secara luas untuk memulihkan atau mendapatkan kembali logam seperti tembaga, seng, nikel, dan kobalt dengan kemurnian tinggi. Ya, kemurnian tinggi kenapa? Karena itu tadi, seperti yang saya bilang, dia sudah tidak terikat dengan senyawa-senyawa lain lagi, karena kita tidak tambahkan apapun lagi. Dan electrowinning itu digunakan di tahap akhir hidrometalurgi. Makanya dulu waktu awal sekali kita membahas hidro, piro, dan elektro, saya sudah tekankan bahwa elektrometalurgi itu letaknya ada di ujung proses mineral. Jadi selalu didahului dengan proses hidrometalurgi atau pirometalurgi. Merupakan langkah krusial dalam proses ekstraksi hidrometalurgi setelah proses pelindian dan ekstraksi pelarut. Jadi timeline-nya atau peta jalannya ini seperti ini. Pertama kita lakukan pelindian terlebih dahulu. Nih misalkan CU, misalkan kita mau mengambil tembaga. Maka setelah dilakukan pelindian dari sumber tembaga, maka kita akan mendapatkan larutan CuSO4. Cu2 plus ini masih mengandung yang larutan yang mengandung ion logam, tapi masih berbentuk larutan. Nah, larutan ini kemudian dimurnikan dengan proses ekstraksi pelarut atau solvent extraction. Kemarin sudah disampaikan sama Ibu Ninda ya untuk solvent extraction. Gunanya untuk apa? Untuk lebih meningkatkan lagi konsentrasi dan kemurnian logamnya. Nah, nanti larutan yang pekat ini, larutan yang sudah sangat kaya akan logam Cu, tembaga tadi, ini masih berupa larutan ya kalau dari solvent extraction. Nah, kita akan rubah menjadi tembaga yang padat dengan cara dimasukkan ke dalam tangki electrowinning dia sebagai larutan elektrolitnya. Sehingga nanti Cu-nya atau tembaga yang padat itu dia akan menempel di katodanya. Begitu. Dan siap dipanen. Nah, prinsipnya seperti ini nih. Larutan tadi, larutan elektrolitnya, itu adalah larutan hasil pelindian tadi. Kita masukkan ke dalam tangki electrowinning sebagai larutan elektrolit. Contoh kalau tadi kita berbicara tembaga, maka di sini adalah CuSO4. Di dalam sini adalah larutan CuSO4. Kemudian kita pasang arus listrik yang DC ya, jangan lupa ya. Jadi kita bisa pakai baterai yang DC. Pokoknya nggak boleh pakai colok langsung ke PLN. Nah, kemudian ada anoda dan katoda. Jangan lupa katoda itu adalah kutub negatif dan anoda itu adalah kutub positif. Jadi dihubungkan dengan batu baterai yang kutub positifnya, yang katodanya dihubungkan dengan negatif. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik maka reaksinya juga akan berbalik. Kamu nggak akan bisa mendapatkan tembaga. Gitu. Nah, apa yang terjadi ketika ini dihubungkan, maka sumber arus DC ini tadi, dia akan mengalirkan elektronnya. Nih, jadi dia akan mengalirkan itu dialirkan dari anoda inert
positif dari anoda ini, dia positif ini dialirkan menuju ke katoda yang negatif. Seperti ini arahnya. Nah, ketika di katoda, ketika dia menerima elektron tadi, kan elektronnya berjalan dari kutub positif ke negatif nih. Nah, ketika dia sampai di katoda, maka ion logam positif kation akan tertarik ke katoda karena dia berlebih negatifnya, dia diberi suntikan elektron, maka yang terjadi adalah dia akan menarik kutub-kutub positif. Kita ingat bahwa larutan elektrolit yang ada di sini adalah Cu2SO4. CuSO4, di mana Cu itu bermuatan positif 2 plus, SO4-nya 2 min. Maka yang terjadi adalah ion Cu2 plus itu akan tertarik ke katoda di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Logam Cu ini akan menempel di katoda. Karena ini tadi, karena dia bermuatan negatif, maka Cu2 plusnya ini, Cu2 plus dia akan menempel. Nah, ketika menempel, maka dia akan bereaksi dengan elektron yang ada di dalam katoda ini, sehingga dia akan menghasilkan Cu padat, tembaga yang berbentuk padat. Nah, ini bisa menempel atau dia bisa jatuh dan terakumulasi di bawah sini. Jadi dia menjadi lumpur atau menjadi endapan yang ada di bawah. Nanti tinggal kita panen. Jadi selama waktu berjalan sekian jam misalkan, nanti kita akan panen Cu yang sudah berjatuhan di dasar tangki. Gitu. Nah, apa yang terjadi di anoda? Jadi ketika ini dia menjadi yang di katoda itu bermuatan negatif, maka yang di anoda itu akan terjadi oksidasi. Biasanya itu yang reaksi yang terjadi adalah oksidasi air. Jadi bukan larutan elektrolitnya, tetapi airnya yang akan teroksidasi H2O menjadi 2H plus, setengah O2 dan 2 elektron. Nah, ini dia akan menghasilkan 2 elektron kembali. Elektronnya ini tadi masuk ke sumber arus dan dia akan dialirkan ke katoda lagi. Dari katoda nanti dia akan menarik logam Cu lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kenapa kita harus menggunakan sumber arus yang DC? Karena supaya jalannya ini searah dari sumber dari positif ke negatif ke katoda, dia menghasilkan oksidasi kembali, menghasilkan elektron lagi masuk ke sini ke katoda dan begitu terus ini searah. Sehingga reaksi ini pembentukan Cu ini akan terus-terusan terjadi sampai yang di larutan elektrolit ini habis. Nah, kalau kita menggunakan sumber arus AC atau sumber arus bolak-balik atau arus PLN, maka arahnya itu tidak bisa seperti ini. Kalau AC itu dia akan gini, dari sini dia balik lagi ke sini. Bolak-balik seperti ini. Jadi dari kanan, dari sini balik lagi ke sini. Nah, apa yang terjadi ya ini dua reaksi ini tidak akan terjadi. Gitu. Jadi itu kenapa kita harus menggunakan sumber arus DC atau searah. Nah, tadi sudah dibahas sedikit ya komponen utama dari peralatan electrowinning. Yang pertama tangkinya, wadahnya. Nah, ini wadahnya juga tidak boleh sembarangan ya. Jangan sampai wadahnya ini dia juga menghasilkan arus listrik. Misalkan kita pakai wadah yang besi. Nah, dia menghantarkan arus listrik. Nah, makanya kalau sampai dia menghantarkan arus listrik, nanti kemungkinan ion-ionnya tidak berjalan ke anoda, tapi dia malah menempel ke wadahnya. Jadi itu juga harus diwaspadai. Tangki electrowinningnya. Kemudian katoda. Katodanya itu bisa berupa biasanya berupa plat. Platnya ini bisa stainless steel, bisa aluminium atau titanium. Ingat, katoda ini nanti adalah tempat deposisi logam. Jadi seperti yang tadi saya bilang, logam murninya itu bisa jatuh ke bawah atau bisa menempel di katodanya. Maka bahan dari katoda ini juga harus kita pilih, jangan sampai yang mudah terkelupas, jangan sampai nanti di katodanya dibentuk plat itu kita udah menempel di situ tuh, tembaganya di situ menempel, nah kita scrap tuh, kita apa itu namanya di scrap, diambil, kita garuk gitu, yang menempel-menempel tadi, takutnya nanti ada
Kalau misalkan platnya yang kita pakai itu jelek, ada lapisan-lapisan, misalkan lapisan cat atau lapisan apa yang terikut sehingga akan mengotori logam murninya. Gitu. Kemudian anoda, anodanya ini biasanya inert, biasanya timbal berlapis oksida supaya ini memfasilitasi tempat reaksi oksidasi terjadi. Dia tugasnya anoda itu hanya menghasilkan elektron. Jadi sebagai tempat reaksi oksidasi. Kemudian rectifier, rectifier itu sumbernya, sumber daya yang menyediakan arus listrik DC yang stabil dan terkontrol. Kemudian sistem sirkulasi, pompa dan pipa untuk menjaga sirkulasi larutan elektrolit yang optimal. Nah, ini kalau kita bicara di pabrik besar ya. Kalau di pabrik besar, electrowinning-nya ini berjalan secara kontinu. Nah, ini sistem sirkulasinya harus bagus karena jangan sampai dia belum sempat bereaksi, dia sudah mengalir keluar. Keunggulannya electrowinning dalam ekstraksi mineral yang pertama, kemurniannya tinggi. Itu tadi saya bilang, karena kita tidak menambahkan apapun lagi. Jadi, logam yang dihasilkan itu sudah 99,9% memenuhi standar industri langsung jual. Ramah lingkungan, karena dia tidak menghasilkan limbah. Dampak lingkungan yang minimal, emisi gas, limbah padat yang lebih sedikit dibanding metode lainnya. Gitu. Kemudian efisiensi energi, lebih efisien energinya karena kita tidak menggunakan sumber AC, kita hanya menggunakan sumber DC, lebih hemat energi. Operasinya kontinu terus-menerus dengan sistem kontrol proses yang bisa terotomasi. Mengurangi bahan kimia, kita sudah tidak menambahkan reagen apapun lagi, jadi kita tidak ketergantungan pada penggunaan bahan kimia. Gitu. Tadi ya contohnya, contoh aplikasinya tadi sudah dijelaskan untuk yang tembaga. Jadi larutan elektrolitnya itu adalah larutan sulfat tembaga, tembaga sulfat CuSO4. Kemudian dihasilkan tembaga yang kemurniannya sudah di atas 99,99%. Langsung bisa dijual, bisa digunakan untuk komponen elektronik, konstruksi, otomotif, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ini ada proses aluminium. Untuk membuat aluminium, ada yang dinamakan proses Hall-Héroult. Jadi kalau kalian nanti misalkan berkesempatan mengunjungi atau bekerja di pabrik aluminium, pasti kalian akan mengenal proses yang digunakan itu adalah proses Hall-Héroult, smelternya aluminium. Nah, ini menggunakan electrowinning untuk mendapatkan aluminium cairnya. Jadi untuk bahan bakunya, aluminium oksida atau alumina diperoleh dari biji bauksit. Jadi kalau kalian mendengar bauksit, nah bauksit itu adalah penghasil aluminium. Kalau nikel kita sebut ferronikel. Nah kalau aluminium itu bijinya itu kita sebut sebagai bauksit. Kemudian untuk membuat elektrolit cair itu alumina akan dilindi atau dilicing dengan menggunakan lelehan kriolit. Apa itu kriolit? Kriolit adalah campuran dari natrium dan aluminium fluorida. Ini, maka dia akan menjadi eh, aluminium yang sudah cair. Nah, aluminium yang sudah cair ini akan kita masukkan sebagai larutan elektrolit nih, ya, larutan elektrolit. Larutan Al2O3. Nih. Kemudian proses elektrolisisnya berjalan di katoda tadi kalau di tembaga tadi Cu2+ ya, kalau di aluminium Al3+ ditambah dengan elektron, maka dia akan menjadi Al, sedangkan di anoda itu sekali lagi anoda itu hanya oksidasi untuk menghasilkan elektron, biasanya H2O. Kalau di aluminium itu oksigen yang teroksidasi. Nah, ini adalah anodanya. Anodanya ini berupa grafit. Grafit itu karbon, tapi dengan struktur yang lebih apa ya, yang lebih tinggi lah. Kemudian katodanya di mana? Katodanya ini adalah wadahnya. Jadi untuk memudahkan mengambil, maka tangki untuk proses Hall-Héroult ini, smelter aluminium ini, dimodifikasi sehingga katodanya ini merupakan ininya sendiri, wadahnya ini.
gitu. Besi berlapis grafit. Jadi nggak boleh besi doang ya. Kalau besi doang nanti nggak bisa dipisahin nanti. Jadi dia besi tapi berlapis grafit. Kemudian nanti ketika aluminiumnya ini sudah menjadi aluminium Al logam, maka dia akan menempel ke wadahnya ini. Dia di antara sini. Nah, nanti tinggal ini aluminium cair di dasar pot secara berkala akan dikumpul dan dicetak menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi ini aluminium yang masih murni itu Al murni itu dia bentuknya masih cair, tapi beda sama ini ya. Kalau ini kan larutan Al2O3. Nah, kalau ini adalah Al tapi dalam bentuk cair, jadi lelehan. Em, Kalau fasa dalam reaksi kimia itu ada yang kita sebut aki, ada yang L, liquid. Nah, gitu. Jadi ini aluminium murni tidak ada apapun tapi dalam bentuk cair. Nah, ini yang nanti ini ada tap hole-nya bisa dibuka pada rentang waktu tertentu dan langsung masuk ke produk, masuk ke pencetakan. Itu. Apa yang perlu kita perhatikan dalam electrowinning? Yang pertama adalah konsentrasi larutan dan derajat keasamannya. Ini harus dijaga optimal. Jadi seperti tadi, mungkin nggak cuma dari leaching, setelah leaching harus melalui proses solvent extraction untuk lebih meningkatkan kandungan dari logam-logam tersebut. Kemudian penumpukan logam. Tadi ya, karena si produk ini hanya akan menempel di katoda, nih. Nah, kalau kita tidak cek baik-baik, kemungkinan ini penumpukan akan terjadi penumpukan di sini terlalu tebal lapisannya, sehingga apa yang terjadi kalau deposit logam tidak merata atau berlebihan pada katoda, maka tidak ada katoda yang terekspos ke larutan elektrolit, maka proses ini tadi, perputarannya ini akan terhambat. Kalau ini semua tertutup nih, tertutup, sudah ditutup sama CU tadi tembaga yang sudah padat tadi atau aluminium, tertutup semua, maka tidak bisa menghantarkan elektron lagi ke sana, ke anoda. Jadi proses siklusnya ini dia akan terhenti kalau katodanya ini full ketutup gitu. Jadi itu perlu diperhatikan sewaktu-waktu kita harus ambil dulu untuk bisa dilanjutkan lagi. Kemudian jenis katoda, pemilihan material dan desain katoda, apakah dia berbentuk plat datar, retikulat, itu mempengaruhi kecepatan dan kemurnian endapan. Otomatis kalau semakin tinggi luas permukaannya, ya pasti akan semakin bagus reaksinya. Kemudian resistensi listrik dan overvoltage. Ini berkaitan dengan konsumsi energi dan efisiensi dari proses. Jadi kalau listriknya kurang, ya tidak bisa berjalan reaksinya. Tapi kalau listriknya terlalu berlebihan juga tidak akan optimal prosesnya gitu. Jadi harus dicari yang pas itu berapa. Mau pakai baterai A3, mau 2, atau pakai baterai A21, nah itu harus berdasarkan percobaan. Oke, saya kira cukup sekian untuk electrowinning. Semoga bisa bermanfaat kalian.